Selamat siang. Karena pagi tadi kita sudah di rumah terapi di Kecamatan Pelausan, dan saya tidak mau setengah-setengah untuk membongkar bagaimana rumah terapi itu bisa terjadi. Hari ini saya di Dinas Sosial dengan Mas Tris, dia KB Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Magetan. Untuk Pak Camat nanti aja, yang penting siapa dulu yang saya datangi hari ini dan harus mau menjelaskan bagaimana rumah terapi itu. Mas Tris, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, tadi siang, sekarang pagi. Gak apa-apa. Mas Tris, saya tergelitik ya. Tanggal 24 kemarin kan baru launching. Dan itu pun saya nggak tahu. Tahunya dari orang-orang Pelausan ada rumah terapi. Nah, hari ini, mumpung hari Senin dan pertama puasa kita masuk ya. Iya, betul. Saya harus tahu bagaimana sih kok ada rumah terapi di Kecamatan Pelausan, dan waktu itu memang itu rumah dinas Pak Camat. Mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat Magetan, Mas. Baik, terima kasih dari Mas Agus terkait dengan penyelenggaraan layanan rumah terapi yang ada di Kecamatan Pelausan. Memang ini adalah sebuah terobosan wujud nyata dari kolaborasi dan juga koordinasi dan kerjasama kami dari Dinas Sosial Kabupaten Magetan dengan Kecamatan Pelausan. Hal ini dilatar belakangi sebuah ide atau gagasan dari Pak Camat Pelausan yang beberapa waktu yang lalu melaksanakan studi tiru di Semarang Barat, di Kecamatan Semarang Barat. Kemudian di sana juga ada layanan seperti ini, penjangkauan. Kemudian menyampaikan ke kami di Dinas Sosial kemungkinan untuk mengadopsi apa yang sudah didapatkan di Semarang itu untuk dilaksanakan di Kecamatan Pelausan, memungkinkan atau tidak. Kemudian beliau koordinasi dengan Bapak Kepala Dinas Sosial. Kemudian alhamdulillah ide tersebut juga ada sebuah tanggapan juga. Kebetulan beberapa waktu lalu juga ada kunjungan dari Kepala Sentra Terpadu Kartini di Temanggung selaku pembina kita dari Kemensos, melaksanakan kunjungan ke Kecamatan Parang ya, mendampingi korban bencana yang di Bali itu. Kemudian Pak Kadis menyampaikan ke Kepala Sentranya, Bu, di Kecamatan Pelausan akan membuka layanan terapi juga. Apakah itu secara struktur diperbolehkan? Gitu. Kemudian kami jelaskan bahwasanya layanan terapi di Kecamatan Pelausan ini adalah upaya dari kami Dinas Sosial untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki kendala baik dari akomodasi maupun transportasinya. Dan alhamdulillah dari situ kita sepakat antara dengan melalui beberapa rapat koordinasi terutama ya dengan Pak Camat, juga beberapa unsur seperti pendamping sosial, juga dari Yayasan Yagama yang selaku mitra kita selama Yagama, ini ya. Yagama. Jadi akhirnya kita juga menyepakati bahwasanya dimungkinkan untuk melaksanakan kegiatan layanan terapi di Kecamatan Pelausan. Kita juga tahu bersama standar minimal untuk yang namanya rumah terapi itu adalah yang pertama tempat. Tempat itu harus representatif dengan minimal 3 ruangan untuk melaksanakan fisioterapi, okupasi terapi, dan juga terapi bicara. Dan juga tentu saja sarpras yang dibutuhkan, terutama seperti matras, kemudian juga bangku untuk terapi dan sebagainya. Kemudian yang terpenting lagi juga tenaga terapi terapisnya itu. Jadi ada beberapa pembagian tugas Mas Agus terkait dengan pelaksanaan rumah terapi ini di Dinas Sosial selaku pembina dan juga selaku penyedia tenaga terapis. Tapi untuk yang lain alat-alat semuanya dari Kecamatan Pelausan. Kecamatan Pelausan. Dan alhamdulillah informasi dari Pak Camat itu non APBD. Anggaran non-APBD. Tidak tahu Pak Camat dapat dari mana ya? Yang jelas beliau menyampaikan dari beberapa donatur. Termasuk perbankan yang ada di Magetan. Seperti itu. Tadi saya juga menyinggung lah, ada 4 terapis dan hari ini ada 10 yang mulai daftar. Dia bilang ini nanti dijadwal. Karena satu anak itu bisa 45 menit sampai 1 jam. Mas Tris, kendala saya kira tidak ada ya kendala untuk membuat rumah terapi. Kalau kendala sebenarnya tidak ada. Tergantung kemauan juga, dan juga tadi Mas sampaikan harus ada pemenuhan standar-standar yang harus dicukupi untuk melaksanakan rumah terapi. Dan 4 terapis itu rata-rata S1 ya?
Mereka S1. Satu ya? S1. Dari orang Magetan semua? Alhamdulillah orang Magetan semuanya, karena mereka tenaga terapis itu juga kan keahlian khusus ya, tidak bisa Orang lain saya. bahkan pelatihan pun tidak bisa, karena juga mereka adalah dari akademiknya juga sudah tenaga terapis. Mas Des, itu kan di Kecamatan Lausan, apakah dimungkinkan orang Magetan di luar kecamatan ke situ? Boleh. Makanya di Kecamatan Pausan itu kami rencanakan bisa mengakomodasi dari Kecamatan Poncol juga, dari wilayah Sidoarjo bagian barat juga bisa. Minimal 3 kecamatan yang bisa Selama Mas Des menjabat, masih banyak orang-orang seperti anak-anak seperti di Magetan? Setahu dari pemantauan kami di lapangan masih banyak sebenarnya. Tapi juga tadi ada beberapa kendala dalam kita coba mengedukasinya, karena tidak semua orang tua itu mau dan juga menyadari bahwasanya anak itu penyandang disabilitas. Ada yang beranggapan, yang orang-orang kolot masih berpikiran itu adalah seperti dibuat-buat atau diguna-guna. Padahal kalau kita tahu bersama bahwasanya itu memang penyandang disabilitas, memang harus perlu intervensi terutama terapi. Apalagi itu anak-anak yang usia 0 sampai 12 tahun kan masih potensial. Untuk masih bisa dari struktur kaki mungkin masih bisa diperbaiki dengan adanya terapi tersebut. Dan itu digratiskan? Gratis. Alhamdulillah kita untuk pelayanan sejak kita kan rumah terapi dilaunching tahun November 2023 yang ada di Pusat Indoyo. Gitu. Nah, alhamdulillah sejauh ini gratis dan semoga nanti akan selalu gratis untuk masyarakat kita. Bagaimana caranya kalau ada penduduk mempunyai anak seperti itu? Apabila ada anak-anak kita, keluarga kita, atau mungkin tetangga kita, atau mungkin saudara kita yang memiliki keterbatasan atau disabilitas atau berkebutuhan khusus dan ingin mengikuti atau mendapatkan layanan terapi di kita, silakan bisa langsung datang ke rumah terapi tersebut. Karena setiap anak yang ingin mendapatkan layanan harus di asesmen dulu oleh terapis kita. Artinya untuk menentukan kelayakan didata dulu. Didata yang pertama tetap bawa adminduk ya, KK dan juga mungkin KTP orang tua dan beserta KIA anak. Nanti juga datang ke sana, nanti di asesmen sama tenaga terapisnya, dilihat ini potensinya untuk membutuhkan layanan terapi apa. Kan itu baru nanti bisa dilihat, oh ini butuh fisioterapi, oh ini butuh okupasi terapi, atau yang terakhir mungkin hanya terapi bicara. Biasanya kalau fisioterapi kan dasar ya, awalnya ya, kemudian nanti okupasi udah lanjutan. Okupasi itu untuk mengukur kefokusan anak. Dan nanti terapi bicara itu biasanya satu paket, okupasi sama terapi bicara itu. Ini yang harus dipertimbangkan kalau banyaknya masyarakatnya mempunyai anak seperti itu, otomatis fasilitas harus banyak juga. Betul. Bagaimana mengatasi fasilitas seperti itu? Itu dia kan kita sudah pemetaan di beberapa tempat, terutama di mapping wilayah ya, untuk kemungkinan membludaknya perlu pelayanan terapi ini, karena kita tahu bersama rata-rata anak-anak disabilitas itu berasal dari keluarga yang tidak mampu. Dan kita negara hadir, pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan tersebut. Jadi kita sudah mengajukan terkait juga dukungan anggaran kepada, kemarin di launchingnya Mas Dimas kita juga mengundang Kepala Bapeda selaku yang biasanya mapping anggaran dan juga karena kita juga mengundang ke Sekda, tapi diwakili oleh staf ahli. Jadi kita berharap dengan adanya bukti nyata kita, artinya langsung berdampak pada masyarakat tersebut akan mendapatkan dukungan anggaran yang lebih juga. Dan juga alhamdulillah kita selalu koordinasi dengan sentra terpadu karantina Temanggung. Kita sudah mengajukan beberapa alat dan alhamdulillah di ACC, tinggal kemungkinan nanti kepalanya datang sekaligus menyerahkan bantuan alat terapi tersebut. Mungkin dari orang yang peduli atau mungkin dari yayasan yang peduli mungkin boleh loh. Boleh. Kita bergabung untuk membantu. Boleh. Kita kan juga bahkan kita membuka kerjasama dengan semua stakeholder kita, baik pemerintah, NGO, mungkin ada yayasan disabilitas, atau mungkin perbankan, BUMD, BUMN yang mungkin ingin berpartisipasi, kita sangat terbuka. Karena pada intinya kadang pemerintah itu hanya stimulus ya. Jadi hanya semacam perangsang aja pemerintah, tapi tetap membutuhkan kolaborasi semuanya. Gitu ya. Iya, kita sangat terbuka untuk kerjasama.
tidak ada target berapa ribu orang nanti yang daftar. Target kita belum ada. Yang jelas harapan kami pemerlu layanan itu bisa dibantu dengan adanya rumah terapi. Dan saya yakin rumah terapi dengan kita mendekatkan pelayanan juga mendapatkan respon yang baik dari masyarakat dan juga saya kira sangat membantu kepada mereka. Apalagi kalau di Kecamatan Pelawasan itu malah ada layanan antar jemput. Iya, pada ada anak kita yang disabilitas yang membutuhkan akses ke layanan terapi. Mas Tris, mungkin Mas Tris harus memberi semangat kepada terapis-terapisan baru ya termasuk ini yang baru direkrut. Bukan, ini yang lama. Non PNS. Iya, ini kita dulu ada 5 terapis ya awal itu ya, 5 terapis, 3 fisioterapi, 1 okupasi terapi, 1 terapi bicara. Sebenarnya kita cukup itu 5 itu, tapi jilalah ya mungkin qadarullah ya, kemarin di rekrutmen CPNS ada yang terima 1 di Surabaya, akhirnya kan sampai. Sebenarnya Mas Agus ya, tenaga terapis itu banyak yang daftar sebenarnya mau daftar ke rumah terapi kita, tapi kita terkendala masalah biaya. Contohnya kalau ada relawan yang ilmunya di situ dan membantu, boleh. Saya kira nanti banyak yang ikut. Ya, tapi tetap kita pakai sistem manajemen yang jelas. Karena bagaimanapun tenaga terapis itu kan tenaga keahlian. Tidak sembarangan orang bisa. Iya, dan juga gini Mas Agus, kita ketika oke lah mungkin awalnya nanti mereka secara sukarelawan ya, tapi di struktur pemerintah itu kan kadang kita nggak enak. Ketika itu ada tenaga yang tidak kita apresiasi ya mungkin tidak banyak ya Mas, tapi minimal transportasi dia untuk ke rumah terapi kan tadi kita pikirkan. Jadi harapan kami pada tim anggaran terutama mungkin ke depan bisa ada tambahan anggaran terutama untuk tenaga terapis kita. Harapan kita kalau sudah tercukupi tenaga terapis ini, kalaupun mungkin dimungkinkan ada pembuka layanan di kecamatan lain itu kita sangat mendukung. Siapa tahu ada kecamatan alhamdulillah kemarin awal-awal di Jumat kemarin loh sudah dari kecamatan daerah timur sana sudah mulai menghubungi kita pengen karena mau nggak mau suka nggak suka ini memang berdampak langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi bisa cek ke lapangan bagaimana respon dari masyarakat yang kita layani. Dan sangat dibutuhkan karena kalau di luar tadi rumah sakit mungkin harus BPJS dan sebagainya ya ini kan gratis. Oke, pemirsa jelas ya. Kerjasama dengan pemerintah, stakeholder, terutama dengan orang-orang yang peduli. Kita sangat berharap agar rumah-rumah terapi nanti bisa bermanfaat dan semoga akan muncul rumah terapi yang ada di kecamatan lain, tidak hanya di Pelawasan atau di Doyo. Tapi ayo kita gugah kepedulian kita kepada sesama, bagaimana kita memanusiakan orang. Semoga rumah terapi yang baru di-launching kemarin tanggal 24 akan menjadi wahana bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Dan dinas sosial dan yang lainnya dong, ya kita kerjasama dan NGO, ayo kita gabung, kita bantu masyarakat Magetan yang memang membutuhkan. Semoga bincang kita ini bermanfaat dan masyarakat Magetan bebas dari penyakit-penyakit yang seperti itu ya. Dan buat orang tua jangan patah semangat untuk membantu anaknya hidup lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanannya baru diresmikan launchingnya kemarin 24 Februari. Berarti hari ini baru mulai pelayanannya. Apa saja yang dilayani? Yang dilayani di sini ada 3 Pak. Jadi ada 3 terapi, fisioterapi, okupasi terapi, sama terapi bicara. Rata-rata yang daftar hari ini apa? Rata-rata yang daftar itu okupasi terapi sama terapi bicara. Bisutuli? Enggak, bisutuli aja sih Pak. Jadi kalau hanya seperti belum lancar bicara, terus fokusnya juga kurang, hiperaktif, belum bisa duduk tenang, seperti itu. Ini rata-rata penduduk daerah Pelawasan? Iya, di sini khusus Pelawasan aja, tapi kalau untuk di luar kecamatan Pelawasan bisa ke rumah terapi yang di Doyo. Rumah terapi tunas bangsa yang di Doyo itu di bawah naungannya dinas sosial juga. Di sini juga dinas sosial? Iya, dinas sosial
Berapa karyawan? Maksudnya berapa staf di sini? Stafnya 4, 2 fisioterapis, 1 okupasi terapis, 1 terapi bicara. Dan dia pasti menguasai. Ya, kami profesional jadi apa ya Pak, kuliahnya sesuai sama itu apa? Kerjaan. Iya kerjaan. Terus rata-rata penduduk di sini ini belum pernah melakukan atau belum pernah anaknya dibawa ke sini atau kemana gitu? Ada yang sudah pernah terapi, ada yang terapinya itu dulunya di rumah sakit, ada yang di klinik swasta gitu. Tapi kebanyakan sih putus terapi karena biaya sih Pak, kendala biaya. Kalau di sini? Kalau di sini gratis. Gratis. Iya, gratis. Oke, gratis. Ini bangunannya jelas punya Kecamatan Pelausan. Iya. Dan di bawah naungan Dinas sosial. langsung dengan dinas sosial. Pak. Iya, dinas sosial. Jadi kemarin Pak Budi di sini dong waktu. Iya, Pak Budi waktu launching ke sini. Apa harapan Mbak setelah tahu banyaknya masyarakat seperti ini? Itu sih Pak, apa ya? Mungkin dari dinas sosialnya merekrut lebih banyak terapis lagi, soalnya sebenarnya kami kewalahan, kekurangan tenaga gitu. Jadi apa? Harusnya kan satu sesi terapi itu 1 jam, tapi karena pasiennya banyak, jadi kita harus mengurangi gitu. Jadi kurang efisien sih Pak sebenarnya, kurang efektif juga kalau apa terapinya cuma sebentar kayak gitu.